Nah, saudara kasih dalam Tuhan, saya mau kita semua kita sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kita merindukan tetap setia dalam Tuhan. Ya, kita bersyukur ya kalau kita mulai tiba di tahun 2000. Ada yang belum tahu tahun berapa ini? Tahun 2006. Sudah tahu semua ya? Sudah tahu ya? Mana tahu? Ada yang bilang kita masih tahun 2025. Jadi kita di tahun 2026 ya. Jadi ada kemajuan. Kita sudah melewati tahun 2025. Jadi untuk itu saudara kesehatan Tuhan, pastikan masing-masing supaya di tahun 2026 saudara mengalami sesuatu hal-hal yang baru. Ya, mengalami perubahan. Nah, kalau selama ini susah untuk beribadah, ya, seperti para murid masih susah untuk bergerak. Harus surahkan untuk bergerak, harus ada perubahan. Kita nyanyi-nyanyi masih merenungkan lagu-lagu pujian, ya. Jadi harus ada kemajuan. Nah, di tahun 2026 kita harapkan semua kita ada perubahan, ada kemajuan. Makanya sudah tahun 2020 ada perubahan, bukan lagi di tahun 2025. Harus kita berbeda dengan tahun 2025. Nah, saudara kesehatan Tuhan, bagaimana caranya supaya kita boleh mengalami perubahan dalam hidup kita? Bagaimana caranya? Kita harus memiliki hati yang lebih lembut. Iya. Hanya orang yang memiliki hati yang lemah lembut mengalami perubahan. Kalau enggak bisa. Kalau enggak dilembutkan hatinya, enggak bisa mengalami perubahan. Ya, ingat itu. Jadi yang menyusahkan kita kalau hati kita keras, dibilang ayo bersukacita, nggak mau bersukacita. Ayo kita bertepuk tangan, nggak mau bertepuk tangan. Ayo baca firman, nggak mau baca firman. Ayo kita beribadah, nggak mau. Gimana bisa ada perubahan? Jadi hatinya keras. Saya nggak tahu keras gimana. Keras batu. Ya itu. Hati-hati. Ayo kita lihat firman Tuhan. Apa dikatakan oleh Yesus? Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Ya, Matius pasal 11 ayat 28 sampai 29. Ya, sering kita dengar ayat ini. Ini merupakan satu ajakan buat kita. Tahu ajakan? Apa itu? Tawaran. Ya, kita diajak, kita dituntun, ya kan? Kita dituntun, ya. Ya, sekali lagi ya, kalau Anda punya Alkitab bawa kalau ibadah-ibadah seperti ini. Kalau ibadah, ya, jangan simpan di kamar, bawa seperti ibadah seperti ini. Ya, minta kepada pengawas membaca buat kita. Beginilah firman Tuhan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan padamu. Itulah kok yang kupasang, dan percayalah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Iya. Nah, dengar ya, ini perkataan Yesus. Yesus adalah juru selamat kita, Tuhan kita. Amin. Raja di atas segala raja, yang memberi kita hidup, keselamatan kekal. Jadi makanya siapa yang percaya kepadanya mendapat hidup kekal. Amin. Ya, siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka memperoleh keselamatan.
tidak binasa, tapi memperoleh kehidupan kekal. Itu hanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, kita melihat firman Tuhan ini, perhatikan yang barusan dibaca buat kita adalah, marilah semua kepadaku yang letih lesu. Iya kan? Ya. Ini suatu ajakan mengayomi kita, menuntun kita supaya kita datang. Kan kita datang di sini kan? Ya. Ya, kita datang di sini seperti itu. Kita datang. Artinya kita hadir. Yang kita sudah dipanggil, diajak, ayo datang beribadah, datang bersekutu dengan Tuhan. Dan saudara-saudara Tuhan, itu Tuhan mengajak kita untuk bersekutu dengan Dia. Di situ bisa katakan adalah, marilah kepada yang letih lesu dan berbeban berat. Apa itu? Letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu apa itu? Pak, gini Pak, kalau tekniknya Dengar kalau tekniknya dulu. Makanya nggak mampan. Ya kan? Dengan firman dulu. Nah, makanya kita harus buang dari hati kita hati yang keras. Kita harus lembutkan hati ini, terima firman. Ayo dengar dulu, dengar ya. Nah, jangan kita keraskan hati ini, susah. Kalau keras nggak mau menerima firman. Ya. Ya kan? Ya. Coba kalau kita orang tua mengajari kita, membimbing kita, dinasehati kita, lalu kita melawan, gimana hati orang tua? Kecewa parah, gak senang. Bagaimana akhirnya hidup orang yang gak menerima nasihat orang tua? Hidupnya hancur. Ya kan? Itu udah dinasehati, udah dibimbing, udah diarahkan, menganggap itu tidak baik dalam dirinya. Lebih baik pikiran, lebih baik pendapat. Ya kan? Nah itu. Jadi kita harus menerima didikan. Amin. Amin. Harus kita menerima bimbingan, nasihat. Nah seperti itu, ayo marilah kepada aku semua yang letih lesu. Jadi yang letih lesu itu berbicara tentang apa? Kelelahan, capek. Ya kan? Iya. Kenapa capek? Kenapa lelah? Iya. Ya kalau kita biasanya orang yang letih lesu, orang yang apa? Yang lesu, yang capek, orang yang bekerja. Nah, bekerja semua capek, kerja terus. Nah, kadang-kadang juga kita seperti itu. Kadang kita hidup ini membuat kita capek, lelah. Ya kan? Hidup kita jadi lelah dan berbeban berat. Apa itu? Banyak dosa, pelanggaran, iya kan? Keterikatan, iya, keterikatan dari segala kebiasaan buruk. Kadang-kadang kebiasaan kita membuat kita capek. Perhatikan, apa itu? Capek. Ya. Kebiasaan kita, jadi kebiasaan itu membuat saudara lelah, membuat capek, benar ya? Ada kebiasaan. Apa itu kebiasaan? Coba orang-orang yang pergi ke kafe, minum tua, judi, ya, sudah keterikatan, hidupnya jadi hancur, rumah tangganya hancur, ya kan? Jadi ingat, Tuhan Yesus berkata, ayo mari kepadaku. Ya, dia nggak menolakmu,
Ya, kita datang kepada Tuhan. Kita sudah terikat, kita sudah terbelenggu dengan kebiasaan-kebiasaan lama. Oh, ini. Karena kita diajak, ayo lakukan yang baik, lakukan yang ini, seperti tadi. Tapi kita masih mengeraskan hati. Ayo beribadah, tapi kita masih mengeraskan hati. Ya lagi dengan ngantuk. Ya kan kebanyakan seperti itu. Ya, sudah aku lelah, semalaman bergadang. Apalagi kalau malam minggu, wah, alasannya capek, ngantuk. Ya kan? Nah, udah banyak lagi alasan itu. Gak bisa aku beribadah karena aku bekerja, karena aku kerja terus, gak ada waktu, capek. Kan seperti itu. Padahal Tuhan katakan, marilah kepada aku yang letih lesu dan yang berbeban berat, aku berikan kepadamu. Jadi kita harus orang-orang yang beribadah itu adalah orang yang hatinya lemah lembut. Iya. Jadilah hati kita yang lemah lembut. Iya kan? Ya. Bilanglah dalam diri, hatiku hati yang lemah lembut. Hatiku hati yang lemah lembut. Kurang keras. Hatiku hati yang lemah lembut. Hatiku hati yang lemah lembut. Hatiku hati yang lemah lembut. Jadi yang menerima didikan itu, itu harus dengan lemah lembut. Apa itu? Hah? Apa itu? Hatiku hati yang lemah lembut. Apa? Hatiku yang lembut dari Pak. Itu betul Pak. Iya. Oh. Jadi harus dipraktekkan itu. Jangan sampai hati kita keras. Bilang, ayo puji Tuhan, ayo bersorak-sorak gitu. Ya. Jadi seperti masih jam ini kita masih seperti orang masih ngantuk. Kita harus lawan ngantuk kita itu dengan pujian, dengan bergerak. Bergerak. Semuanya terima kasih Tuhan. Dan yang kita tak rayakan, gimana kalau rayakan? Rayakan? Gimana kalau kita merayakan sesuatu bersuka-cita? Iya kan? Ada yang nanti rayakan, mari rayakan, ya rayakan. Namanya merayakan, berarti harus bersuka-cita bukan? Seperti orang yang sedang ada di apa? Samping orang yang sakit. Jadi kita harus semangat. Jadi begitu juga firman Tuhan ini. Harus kita terima firman Tuhan itu dengan hati yang lemah lembut. Ya, ayo kita sama-sama katakan. Kita terima firman Tuhan itu dengan hati lemah lembut. 1, 2, 3. Kita terima firman Tuhan itu dengan hati lemah lembut. Terima kasih. Kalau tidak diterima dengan hati lemah lembut, maka firman itu tidak akan tumbuh, tidak akan masuk. Ya sama tuh itu. Udah dinasihat orang tua, udah dididik. Ya tapi hatinya keras, ya udah lupa dia, menolak. Jadi makanya kata Yesus, marilah kepada aku yang Yesus. Ya 26, dan katakan, coba saya coba intip, bahasa ayat 29. Ya. Ikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Terus, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Nah, jadi di situ belajarlah kepada Tuhan. Dari pulang ada di situ.
Hah? Ayat Nah, 28. coba. Ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Iya. Nah ini tadi perlu baca tadi. Ayat 29. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Siapa yang bilang itu? Tuhan Yesus. Belajarlah kepadaku. Apa kita pelajari dalam Yesus? Kebenaran. Hah? Kebenaran. Yang kita pelajari sesuai dengan ayat firman Tuhan ini apa? Aku lemah lembut. Kemudian dan rendah hati. Kita harus belajar sama Yesus. Dia lemah lembut dan rendah hati. Apa lawan kata rendah hati? Sombong. Ya, sombong tinggi hati. Dia merasa hebat, dia merasa benar. Ya, apa dikatakan itu nasihat itu nggak benar. Lebih benar dirinya merasa benar. Iya kan? Yesus bukan seperti itu. Dia rendah hati. Jadi kita harus belajar rendah hati. Kita harus belajar lemah lembut. Nah, jadi lemah lembut ini bukan dalam arti orangnya lemah. Ya, bukan orangnya lemah. Namanya. Tapi orang yang lemah lembut ini pikirannya kuat. Yang artinya, perhatikan, kalau dia menghadapi masalah dalam hidupnya, dia menghadapi rintangan dalam hidupnya, dia punya beban, dia punya persoalan, tapi hatinya kuat, tetap tunduk kepada Tuhan. Serangan. Bukan dalam arti lemah lembut jadi orangnya lemah. Justru hatinya kuat. Bukan keras ya. Beda. Jangan berkuasa kuat. Bukan keras tapi kuat. Dia menghadapi tantangan meskipun dia misalnya sakit. Ya kan? Saya punya sakit. Tapi kalau diajak beribadah, dia harus kuat. Datang dia beribadah. Misalnya, ya ada di antara kita sedang ini orang sehat ini. Tapi dia harus tunggu selesai ibadah. Walaupun dia kurang sehat. Itulah namanya orang yang kuat, orang yang lemah lembut. Amin. Cocok kita? Cocok ya, Bapak. Ya. Nah, ini dia. Nah, seperti siapa? Si Gaby. Tapi karena nggak selesai ibadah, tapi dia tetap bertahan di situ. Dia tak kuat, keras, kuat. Harus selesaikan ibadah dulu baru kembali aku ke kamar, baru pulang. Ya, itulah kuat. Dia mampu menghadapi masalah-masalah. Ini semua kita laki-laki. Iya. Laki-laki harus kuat. Dalam Tuhan. Kuat melawan masalah. Ini kejar udah keluar, udah tergoda lagi. Ya, tergoda lagi. Itu gak kuat. Ya, udah keluar dari situ. Nah, lari lagi. Itu gak menerima didikan itu. Ya. Itu artinya keras itu. Dipikirnya udah kuat ya, udah hebat ya. Nah itu. Jadi harus kita ada di sini, hati kita lemah, lembut. Ya, biar sama kawan.
harus lemah lembut ya. Harus siap kita menerima didikan ya. Iya kan? Jadi jangan kita pelihara kekerasan hati kita. Kan sakit kalau dibilang orang sama kita kan. Keras sekali hati. Iya. Gimana? Kalau dibilang sama seperti keras sekali hati. Gimana hati? Resiko tuh. Resiko. Jadi padahal keras hati itu masih ada yang kita pelihara. Itu persoalannya. Padahal kalau kita dibilang orang seperti itu, bisa aja marah, tersinggung. Nah, itu tiba-tiba. Tapi memang masalah itu masih kenyataan. Kita hati kita keras. Jadi oleh sebab itu, kalau kita tidak mau diulangi seperti itu, janganlah kita pelihara keras hati itu. Amin. Tapi kita harus kuat. Itulah orang yang lemah lembut. Kita harus kuat. Meskipun kita sedang sakit, meskipun kita sudah punya masalah, punya persoalan, ya masih kita ini kita diproses, kita rendah hati lah. Ya, harus rendah hati, harus lemah lembut. Belajar kepada Yesus, belajar kepada Yesus. Dia rendah hati, dia lemah lembut. Ya, jadi untuk membaca firman, kalau disuruh baca firman, baca firman. Kalau berdoa, berdoa. Itulah hati yang lemah lembut. Ya. Jadi dia kuat, dia bisa. Haleluya. Ya. Jadi saudara pesan Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Satu hal yang kita rindukan agar setiap kita memiliki hati yang lemah lembut. Ya, haleluya. Haleluya. Musik. Mari kita sungguh-sungguh. Mari kita sungguh-sungguh. Kalau saudara-saudara di ruangan ini, ya, terima firman ini. Rindukan kalau selama ini hati yang biasa, hati yang keras, susah menerima firman, maka katakan semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kita belajar kepada Yesus, mengatakan mau cinta Yesus.
Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih. Biar musik saja. Ayo, silakan berdoa, silakan berdoa. Letakkan tanganmu. Biar musik saja mengiringi. Berdoa. Haleluya. Berdoa, minta kepada Tuhan. Minta kepada Roh Kudus supaya hatimu lemah lembut. Supaya hatimu lemah lembut. Haleluya. Jangan lihat sebelah kiri kanan saudara. Pandang firman. Ingat firman Tuhan tadi. Belajar kepada Yesus. Dia memiliki hati yang lemah lembut. Dia rendah hati. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada. Ayo berdoa kepada. Berdoa kepada. Minta kepada Roh Kudus. Mampukan aku Roh Kudus. Kuatkan aku Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Meskipun badai silih berganti dalam hidup, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Allah, ini aku anakmu, layakanlah seluruh hidupku. Ya Allah, ini aku anakmu, lakukanlah sesuai dengan rencana. Haleluya, mari sembah Dia. Haleluya. Mari bebaskan roh dan hati. Oh, haleluya. Haleluya, haleluya. Ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, aku bersyukur Tuhan kasih setiamu dalam hidupku. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kalau saya boleh ada di sini, karena kasih setiamu dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, aku percaya Engkau Raja di atas segala hal. Engkaulah Tuhanku yang menyelamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah aku, ampuni aku
selama ini aku memiliki hati yang keras, dan saat ini aku tak luka. Kau hancurkan dalam hidupku. Mulai saat ini aku memiliki hati yang lemah lembut. Aku siap mengikuti Engkau. Aku mau belajar kepadamu Yesus, memiliki hati yang lemah lembut dan rendah hati. Aku mau menerima didikan, aku menerima nasihat, aku menerima bimbinganmu. Aku mau beribadah kepadamu, aku mau berdoa, aku mau menyembah Engkau. Tolong aku Tuhan Yesus, aku serahkan hidupku dalam tangan-Mu. Bimbinglah aku, tolong aku Roh Kudus, terus lembutkan hatiku sehingga aku boleh menerima firman-Mu, dan firman